Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran IPS hari ini yang akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Interaksi sosial ada dua bentuk. Yang pertama adalah proses asosiatif. Apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat positif, yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial proses asosiatif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja secara bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya, gotong royong, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kemudian jenis asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian dari individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Jenis-jenis akomodasi ada koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, dan stalemate. Untuk istilah-istilah itu nanti silakan kalian pelajari dari buku ya, cari dari buku tentang apa pengertian dari istilah-istilah itu. Dan yang ketiga adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Kemudian yang keempat, jenis dari asosiatif adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi ini merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Nah, kemudian proses yang kedua adalah jenis disosiatif. Disosiatif adalah proses yang menuju kepada pertentangan. Di sini jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai dengan aturan-aturan tanpa adanya benturan fisik. Kemudian jenis disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi ini merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kemudian jenis selanjutnya yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Konflik terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Nah, kemudian tadi setelah kita membahas tentang bentuk-bentuk dari adanya interaksi sosial, maka coba untuk latihan, setelah kalian memahami bentuk-bentuk interaksi sosial, berilah contoh bentuk interaksi sosial yang ada di daerah sekitarmu, ya, baik itu yang asosiatif maupun yang disosiatif. Tentu kalian bisa mengerjakan ya anak-anak. Semoga mudah ya kita mencari contoh dari yang ada di sekitar kita. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.